Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah kebaikan dan kebenaran untuk semua kita demi memudahkan langkah kita kepada jalur-jalur selamat, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Kali ini saya berada di depan rumah saudara saya, Bapak Dr. Samsu Bahari, STMMM Home, yang kebenaran beliau sedang mengadakan gotong royong dengan Bapak Wawali, yaitu Dedi Wahyudi. Oke, kita mulai saja. Di sini saya hendak menjawab pertanyaan daripada salah seorang saudara, ya katakanlah mungkin fans, yaitu mengenai masalah kematian. Beberapa waktu yang lalu dia pernah mendengar takziah, pernah mendengar ceramah daripada para ustadz. Sewaktu dia mendengar ceramah itu, ada satu kebingungan dalam hatinya dia, yaitu seketika Pak Ustadz bercerita tentang azab kubur. Sementara di dalam YouTube yang diinformasikan, ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Azab kubur itu tidak ada. Bagaimana mungkin ada azab? Bagaimana mungkin ada hukuman sementara pengadilan belum dilaksanakan? Nah, sementara Pak Ustadz mengatakan azab kubur itu ada. Lalu bagaimana pandangan Pak Abu Fikri tentang azab kubur itu sendiri? Nah, jadi itu saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa beragama itu ya tidak bisa kita hanya menggunakan kemauan, apalagi ikut-ikutan, tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir tentang agama itu sendiri. Ya, salah satu diantaranya adalah azab kubur. Nah, kalau kita lihat dalam konsep hadis Nabi, ada tertulis di situ, seketika mayat itu dibawa di atas ringgo-ringgo. Ringgo-ringgo itu tandu untuk membopong orang yang sudah mati itu. Ada suara dari orang yang sudah mati. Tapi sebenarnya yang mati itu bukan orangnya, melainkan tubuhnya. Ternyata dalam tubuh yang mati itu masih ada orang. Dalam bahasa hakikatnya, ruhnya masih ada dalam tubuh. Nah, kalau dia orang baik, dia akan berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau dia orang baik. Tetapi kalau orang dia tidak baik, dia menjerit ketakutan. Dia bertanya dan bertanya, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Jadi kata Nabi Muhammad, suatu dahsyat. Ya bagaimana tidak? Ya suara ruh. Suara ruh itu tidak akan dahsyat kalau dia disaring melalui paru-paru kita, tenggorokan kita, lisan kita. Nah, seperti saya ngomong sekarang, suara, kata, dan bahasa saya adalah suara ruh. Tidak akan dahsyat. Nah, yang dahsyat itu adalah seketika ruh itu dia bersuara dengan suara sejatinya dia. Nah, kalau suara ruh saja sudah dahsyat, bahkan kata Nabi Muhammad, nah, pikir kawan, bahkan kata Rasulullah, seketika
para ruh-ruh tadi yang dia bersuara, yang dia berkata terdengar oleh kamu, pasti kamu akan mati semua. Ya, iya bunda, makasih. Pasti kamu akan binasa semuanya. Kenapa sedemikian? Ya begitu dahsyatnya suara ruh itu. Bayangkan ini suara ruh, apalagi suara Rasul yang sejatinya, apalagi suaranya Allah, wah, tidak bisa dikata. Nah begitu. Namun kata Rasulullah, suara itu diizinkan oleh Allah untuk didengar oleh makhluk-makhluk semuanya. Langit, bumi, pohon-pohonan, daun-daunan, gunung, lembah, air, angin, air, tanah, api, macam-macam bisa mendengarkan suara itu, termasuk hewan. Selain daripada itu tidak bisa. Seperti kita, jin tidak bisa. Kalau kita mendengarkan suara itu, kita akan binasa, kita akan hancur berantakan. Timbul pertanyaan, kenapa kalau jin mendengar itu, kalau kita mendengar itu, kok bisa hancur binasa? Kok berantakan, yang lain tidak? Karena pada diri kita ini ada akal fikir. Pada diri jin juga ada akal fikir. Ternyata akal ini selain dia adalah pelita yang menerangi di momen-momen kita seketika berpikir, dia juga bisa membinasakan kita kalau yang dipikirkan itu sesuatu yang tidak biasa dia pikirkan, tidak biasa dia tampung, termasuk suara ruh itu sendiri. Itu alasannya kenapa jin dan manusia itu tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya, karena pada kita ada akal fikir. Nah, bagaimana dengan malaikat? Kan dia punya akal tuh, tapi tidak punya nafsu. Malaikat beda. Suara malaikat, suara roh adalah suara sejati tanpa fisik. Suara sejati tanpa fisik. Nah, kan roh ada dalam fisik. Kenapa tetap tidak bisa kita mendengarnya? Nah, itu yang saya katakan, bahwa segala sesuatu itu harus dengan akal dan fikir. Ya karena ia masih ada dalam fisik lah, maka suara itu tidak terdengar oleh kita. Tapi dia bersuara. Karena dia masih ada dalam fisik, maka suara itu tidak terdengar oleh kita. Tetapi dia bersuara. Seandainya suara itu dibuka, dilepas daripada fisik, kemudian dia menyatakan suaranya, binasa kita. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau suara yang masih ada dalam fisik, ya tidak ada bedanya dengan suara saya hari ini. Yang membedakan adalah fisiknya itu tidak berfungsi lagi sebagai alat, sebagai casing, sebagai kendaraan. Sedangkan fisik saya masih bisa digunakan untuk alat, casing, dan kendaraan. Istilahnya, tubuh ini masih hidup. Itu persoalannya. Oke. Bunda sudah memberikan minuman untuk saya. Jadi saya harus nikmati dulu. Oke. Izin saudara minum. Kita lanjut. Nah, kembali kepada cerita si jenazah tadi dibawa di atas ringgo-ringgo. Kemudian dibawa ke perkuburan. Lalu dimasukkan ke dalam kuburan, dimasukkan ke dalam lahat, ditutup dengan papan. Nah, seketika saudara-saudara, kaum kerabat kita menumpahkan tanah ke dalam lubang tadi, menimbunnya dan menekannya. Jadi suara cangkul, suara tanah, suara orang berbicara di atas itu.
ruhnya masih mendengar, masih menangkap. Nah, sehingga setelah semua itu sudah selesai, gundukan tanahku sudah dibuat, dipasang papan namanya dan sebagainya, mereka berdoa dan mereka pulang. Nah, 7 langkah kemudian setelah mereka meninggalkan sang mayat tadi, maka datanglah Mungkar dan Nangkir, malaikat tukang tanya. Ya, tukang tanya siapa? Tukang tanya si jenazah? Tidak. Tukang tanya mayat? Tidak. Tetapi dia menanya ruh yang masih ada di dalam jenazah itu. Dia menanya ruh yang masih ada di dalam mayat itu. Memang dari awal Nabi sudah mengatakan atau wanti-wanti kepada orang-orang yang memandikan jenazah. Apa kata beliau? Pelan-pelan ya memandikan jenazah itu, karena dia masih merasakan sakit. Kenapa dia masih merasakan sakit? Karena si rasa itu, yang merasa itu, yang mampu mencerna itu ada dalam tubuhnya. Makanya dia masih merasa sakit. Itulah makanya di ringgo-ringgo atau di tandung tadi dia bersuara, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Atau sebaliknya, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Nah, itu karena rohnya itu masih ada di dalam tubuh itu. Hati berpertanyaan, kalau begitu apakah yang dicabut oleh malaikat maut? Siapakah yang dicabut oleh malaikat maut? Yang dicabut oleh malaikat maut itu adalah jiwa, bukan ruh. Jiwa atau nafs. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Tapi kita lanjutkan dulu cerita tentang azab kubur tadi, karena pertanyaannya itu. Nah, jadi betul ditanyakan kepada si ruh yang masih ada terjebak dalam tubuh tadi. 1, siapa Tuhanmu? Siapa Rasul dan Nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Dan apa kitabmu? Jadi 6 pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab dengan 1 pertanyaan saja. Karena 6 pertanyaannya 1 benda yang ditanyakan. Begitu. Contoh, siapa Tuhanmu? Ma Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Logikanya pasti kita mengatakan Allah dong. Siapa lagi? Allah. Nah, setelah Allah dikatakan Tuhan, tentu kita akan bertanya, apa itu Tuhan? Jawabnya yang disembah. Tentu kita bertanya lagi, apa itu sembah? Sembah adalah 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhkan semua larangannya. 3, mencontoh perbuatan yang dia contohkan. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. 6, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu pengertian sembah. Nah, 1 saja kita ambil, melaksanakan perintahnya. Ya, kalau ada perintah kan pasti ada kalimat. Kalau ada kalimat pasti ada kata. Kalau ada kata pasti ada suara. Nah, suara Allah pernah tidak dengar? Pernahkah kita mendengar suara Allah? Ya, jawabnya tidak pernah dong. Dan tidak mungkin manusia itu dapat berbicara dengan aku, kata Allah, secara langsung, kecuali melalui tabir, melalui mimpi,
dan melalui rasul-rasul. Artinya suara Allah tidak nyata, kata Allah tidak nyata, suruh Allah tidak nyata, larangan Allah tidak nyata, contoh Allah tidak nyata, kecuali dia nyata pada Rasul. Rasul yang mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kita beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika siapa Tuhanmu, benar kita jawab Allah. Tapi harus kita jelaskan bagaimana processing untuk kita bisa menyembah Allah. Apakah langsung bisa kepada Allah? Karena pengertian menyembah tadi yang 6 tadi. Jawabnya tidak. Pasti suara Allah, kata Allah, suruh Allah, larangan Allah tidak nyata. Mereka nyata pada Rasul. Artinya Rasul itulah wujud serta Allah. Artinya kita menyembah Allah tapi nyata adalah Rasul. Makanya Rasul itu dikatakan wasilah, atau yang menghubungkan kita kepada Allah, atau perantara antara kita dengan Allah. Makanya ketika kita mau bertemu dengan Allah dalam sholat, tentu ada azan dulu. Nah setelah azan kan kita berdoa. Doa kita, Allahumma Rabba hazid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'atu fil maqama mahmudah. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di Engkau Muhammad sebagai perantara, sebagai wasilah antara aku dan Engkau ya Allah. Bangkitkan beliau di tempat yang terpuji, yaitu maqama mahmudah. Jadi maqama mahmudah itu artinya tempat tegaknya Mahmud. Siapa Mahmud? Mahmud itu beliau Muhammad tadi. Nah, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin mendustakan ataupun mengingkari janji. Artinya cerita ini benar, saudara. Wajib hukumnya kita membenarkan, mengiyakan. Begitu. Nah, jadi Muhammad itu perantara antara kita dengan Allah. Jadi apapun yang kita ingin lakukan kepada Allah pasti melalui beliau. Pasti. Makanya dalam pemahaman Allah, pemahaman Tuhan tidak akan tercapai kita, melainkan hanya sebatas Muhammad sebagai wujud serta Allah. Makanya pada surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan yang bunyinya wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Berjuanglah kamu, carilah oleh kamu yang menghubungkan kamu kepada Allah. Dan untuk itu kamu harus berjuang. Jika kamu menemukannya, jika kamu mendapatkannya, pasti kamu menang. Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Ya di dalam sholat. Makanya sholat itu salah satu dari redaksinya adalah hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Itulah pertemuan antara kita dengan Allah, tapi nyata adalah Muhammad. Untuk sementara itu saya sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, siapakah Rasul atau Nabi? Kalau Rasul dan Nabi kita tidak ada. Karena Rasul itu artinya utusan. Nabi itu adalah membawa sifat. Kita tidak punya utusan. Tapi bahasa ini punya maksud bahwa siapakah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Nah itu. Bukan Rasul itu Rasul kita. Kita tidak punya Rasul, kita tidak punya utusan. Tapi siapakah utusan Allah yang datang kepada kamu. Jangan pula, wah itu Rasul kita, itu Nabi kita. Kita tidak pernah punya Rasul, tidak pernah mengutus. Tapi Allah mengutus Rasulnya kepada kita. Bukan kita mengutus Rasul. Allah yang mengutus Rasul kepada kita. Nah kalau ini pertanyaannya kan gampang. Siapakah Rasul atau Nabimu? Jawabnya adalah Muhammad. Kalau tadi Muhammad, hari ini Muhammad juga. Sudah itu. Pertanyaan ketiga. Apa agamamu? Agamaku Islam. Apa itu Islam?
Islam adalah titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad, wajib pada kita sifat itu arti Islam. Islam itu adalah titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat itu. Apa itu sifat? Sifat yang mana yang wajib pada kita? Itulah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan suara, kata dan perbuatan Allah dan Rasul kepada siapapun melalui diri kita, sehingga nyata sudah suara, kata dan perbuatan Allah Rasul melalui diri kita kepada alam semesta. Itu tabligh. Fatonah artinya cerdik dan bijaksana. Jadi sifat itu harus kita miliki, wajib hukumnya kita miliki. Kenapa? Karena Islam itu titah daripada sifat daripada Muhammad. Nah, seketika kita memiliki sifat itu dan merealisasikan dalam kehidupan kita sifat itu tadi, maka Islamlah kita. Karena sifat Muhammad itu adalah Islam. Dan titah daripada Allah pun itu Islam atau selamat. Apa bunyi titahnya? Bunyi titahnya adalah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Tuhan, hai orang yang berkeyakinan dengan Tuhan, hai orang yang pernah bertemu dengan Tuhan. Siapa dia? Ya, buka surat Al-A'raf 172. Di situ ketemu siapa dia, orang yang beriman itu. Nah, baca surat itu. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatum ashhadhum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna atakulu yawmal qiyamah inna kunna an hazal ghafilin. Itu. Jadi ingatlah seketika Allah mengeluarkan roh anak Adam dari sulbinya Adam. Sebenarnya bahasa ini adalah bahasa kias, saudara. Yang dikeluarkan oleh Allah dari sulbi Adam itu adalah anak Adam. Tubuh-tubuhnya, badan-badannya, jasad-jasadnya pada waktu itu. Tapi sulit menjelaskan ini karena Adam baru sendirian. Bagaimana bisa menjelaskan sebegitu banyak anak-anak Adam, tubuh-tubuh yang terbuat daripada saripati tanah. Makanya para ulama mengartikan itu adalah roh. Nah, dikeluarlah roh anak Adam tadi. Nah, diangkat saksi atas diri mereka satu persatu. Ditanyakan kepada mereka, hei, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, jelas jawab kita, ya. Bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan engkau. Karena untuk menyaksikan Allah tidak mungkin kita begitu. Karena Allah itu adalah nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Itu nama. Ya, kalau nama kan ada bentuknya. Yang kita cari apa? Yang kita cari wujud serta nama. Itulah yang dengan Allah, itu yang dengan Tuhan. Itulah Muhammad. Makanya beliau berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua roh waktu itu, termasuk roh kita, menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami, kami menyaksikan. Makanya bunyi persaksian kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Aku bersaksi. Tetapi yang aku lihat waktu itu, yang aku dengar waktu itu, yang aku hadapi waktu itu, bukan Allah. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Yang aku lihat waktu itu adalah utusannya Allah. Nah, itu.
bernama dia dengan nama Muhammad. Sebenarnya waktu itu namanya belum Muhammad, bahkan Ahmad. Tapi untuk mempermudah paham, kita sebut Muhammad. Nah, Muhammad itulah yang nyata. Jadi seketika dikatakan tadi, hai orang yang beriman, nah maksudnya adalah ruh. Ruh itulah yang pernah melihat Allah, yang tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad. Ruh itu. Jadi kalau kita sudah berbicara mukmin, jangan salah paham. Jangan kita artikan siapa itu orang mukmin, orang beriman. Wah, kita inilah orang yang beragama Islam. Tidak begitu. Karena kalau sudah berbicara ruh, berbicara mukmin, itu berbicara tentang semua ruh dalam dada manusia. Apakah dadanya laki-laki, apakah dada perempuan, apakah dada orang Arab ataupun non-Arab, apakah dada orang yang beragama Islam atau non-Islam. Semua itu tadinya adalah mukmin, orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu. Nah, sampai sekarang pun walaupun merek agamanya berbeda dengan kita, mungkin Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, tetap dia percaya kepada Tuhan. Ya, kalau masalah penamaan itu boleh saja berbeda-beda. Ada yang mengatakannya Allah, boleh saja. Ada yang mengatakannya Hyang, boleh saja. Dan silakan. Namun tujuan yang dimaksud sama. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta segala sesuatu. Nah, cara beribadah berbeda, wajar. Karena cara memahami masalah ketuhanan dan pengamalan peribadahan tentang ketuhanan tidak sama. Tergantung dengan kapasitas akal fikirnya. Oleh karena itu kita tidak boleh mempersoalkan agama orang, keyakinan orang. Tidak boleh. Cukup kita pahami saja keyakinan kita, agama yang ada kita. Itu. Nah, jadi kalau sudah berbicara ruh atau mukmin, itu adalah berbicara tentang setiap yang ada dalam dada insan atau manusia. Nah, itulah orang yang beriman diminta bertakwa. Apa itu bertakwa? Bersifat dengan sifat Muhammad tadi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Supaya dia benar-benar takwa, dia harus sampai di negeri selamat. Di negeri di mana di situ dia selamat dari segala sesuatu. Itulah Islam. Nah, di mana negeri itu? Nah, nanti kita sampaikan setelah kita membacakan ayat ini. Jadi titah daripada Allah itu bunyinya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hai ruh, hai diri sendiri yang ada pada dada setiap insan, bertakwalah kamu. Artinya bersifatlah kamu dengan sifat Muhammad. Kemudian dengan takwa yang sebenarnya takwa, berdirilah kamu di tempat selamat. Nah, jangan sampai kamu didatangi malaikat maut, kamu belum pernah tahu apa itu negerinya, bagaimana cara memasukinya seketika kamu masih hidup. Kamu jangan sampai mengalami hal itu. Kalau terjadi seperti itu, kamu akan celaka. Makanya bahasanya jangan kamu mati sebelum kamu Islam atau selamat. Jadi jangan kamu mati sebelum kamu Islam bukan berarti sebelum kita bermerek dengan merek Islam. Tidak begitu. Kita tahu persis apa itu Islam. Itulah Islam, itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad, wajib sifat kepada kita. Itu Islam. Sifat yang 4, Muhammad, titah Allah. Itu Islam. Nah, di mana itu tempat selamat? Kita lari ke surat Ali Imran ayat 96-97 yang bunyinya, inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bibaka mubarakah wa udil alamin fihi ayatu bainatum maqama Ibrahim mandakal hukana amina. Nah, itu dia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang aku dirikan, ini Allah yang ngomong nih melalui Rasulnya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah itu diberkati. Nah, ini rumah yang ada di negeri Bakkah, bukan Mekah. Negeri Bakkah itu adalah negeri awal, negeri yang pertama kali. Nah, di rumah itu
Itulah rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Diberkati rumah itu, tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di dalamnya. Nah, itu hudalil alami, petunjuk bagi alam semesta. Alam semesta yang mana? Pada waktu langit dan bumi beserta isinya belum dibuat. Alam semesta yang mana? Nah, dia menunjuk pada alam semesta yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah ruh. Ruh itulah alam semesta. Daripadanya lah alam semesta itu terjadi dan diciptakan oleh Allah. Makanya dia dikatakan juga alam semesta. Nah, begitu. Apa mungkin karena ruh itu alam semesta dijadikan? Jawabannya bukan mungkin, pasti. Nah, seketika ruh ini diberi badan, diberi tubuh dan jasad, dia kan minta banyak hal. Minta atap dibuatkan langit, minta berpijak dibuatkan bumi, minta makan, minum, pakaian, minta udara, macam-macam, api, dan semuanya. Itu lengkap di dalam alam semesta. Tadinya belum ada, makanya Allah katakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya untuk kamu. Karena kamu butuh terhadapnya, makanya kamu buat. Begitu saudara. Itulah ruh tadi. Nah, di dalam rumah itu fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amina. Di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Ayat-ayat. Di antara ayat adalah maqam Ibrahim. Nah, kita kira itu ayat tulisan. Kita kira itu adalah ayat yang adalah buku Quran. Bukan. Karena waktu Nabi mengatakan itu, semua catatan wahyu, semua catatan yang disampaikan oleh Allah kepada beliau untuk kita masih tertulis di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, kain-kain. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Belum. Nah, jadi ayat yang dimaksud oleh Allah dan Rasul pada kata-kata ini apa? Itulah seketika Rasul mengatakan zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal kitab?" Apa itu kitab? Kitab itu Quran, kata Nabi. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal Quran?" Dijawablah oleh beliau. Yang jawaban itu ada tertulis pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak adalah orang yang mengingkari dia ini kecuali orang zalim. Jadi ayat itu ternyata adalah ruh kita, saudara. Diri kita sebenarnya diri. Jadi ayat yang dikatakan oleh Allah pada surah Al-Ankabut inilah yang ada dalam rumah itu. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Dalam rumah itu ada ayat. Maksudnya dalam rumah itu ada ruh. Itulah rumah pertama kali semua ruh. Ruh siapa saja. Itu saudara. Nah, jadi di situ ada, di antara ayat tadi ada maqam Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Nah, Ibrahim itulah nama seorang nabi. Sengaja Allah tampilkan, Rasul tampilkan untuk kita. Untuk kita apa? Untuk kita ketahui. Di antara ayat-ayat itu ada maqam Ibrahim. Artinya ada Ibrahim di situ. Lalu siapa Ibrahim? Nah, dalam rumah itu formasinya adalah kita di belakang Ibrahim.
Ibrahim berada di depan kita. Dan ada yang dihadapi oleh Ibrahim, ada yang dihadapi oleh kita pada waktu itu. Lalu siapakah kita? Karena kita di belakang Ibrahim, kita adalah makmum. Lalu siapakah Ibrahim? Karena dia di depan kita, namanya imam. Makanya pada surat Al-Baqarah dijelaskan, wa azbatala rabbuhu bikalimati fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimah. Dia mampu menjelaskan, dia mampu memanfaatkan, dia mengerti pahamnya. Makanya kami katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, mulai hari ini aku angkat engkau menjadi imam bagi semua manusia. Imam bagi semua ruh. Karena ruh itulah bagian daripada manusia, manusia adalah bagian daripada ruh. Tapi ruh bukan manusia, manusia bukan ruh. Jadi Ibrahim itu imam daripada ruh. Makanya di depan. Lalu yang dihadapi Ibrahim siapa? Yang dihadapi Ibrahim siapa? Yang kita hadapi siapa? Sama. Yaitu kiblat. Kiblat itu bahasa Arab. Qobala ya dulu kiblatan, artinya hadapan. Siapa yang dihadapi? Itulah beliau yang mengatakan, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Itu bahasa umum. Kalau bahasa khususnya, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jawabnya, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Tuhan kami Allah, engkau dengan Tuhan. Engkau satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Satu dengan Allah tidak bisa dibedakan, tapi satu dengan Allah tidak pernah boleh disamakan. Engkaulah dianya. Siapa beliau? Kiblat. Siapa itu? Muhammad, saudara. Jadi yang dihadapi oleh Ibrahim, yang kita hadapi waktu itu adalah Muhammad. Ini kita yang keliru di dalam memahaminya, karena kita tidak berpikir. Mengapa sedemikian? Karena beliau awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Maka kita lupa. Padahal dalam hadis kudusi dijelaskan bahwa laulaka ma khalqul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak dijadikan semua alam semesta. Jadi terjadinya alam semesta adalah karena Muhammad, dari Muhammad. Makanya dikatakan khalaqta asya liajlika wa khalaqta kali ajli. Aku jadikan alam semesta semuanya daripada engkau hai Muhammad, dan aku jadikan engkau daripada aku. Karena dia adalah asal dan awal pada semua kejadian, pasti dia duluan daripada semua. Pasti dia mendahului segala-galanya, termasuk semua nabi-nabi, termasuk kita, termasuk langit, bumi, dan segala isinya. Kenapa? Karena dia asal kejadian semuanya, awal penyebab terjadinya semuanya. Nah, itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis juga ada. Dalam hadis yang panjang, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Nah, itu. Bumi yang diberkati itu artinya negeri Bakkah yang saya ceritakan tadi. 2, aras di bumi. Nah, itu dia. Aras di bumi itu itulah rumah yang pertama kali, atau Baitullah yang saya katakan tadi. 3, sorga neraka. Sorga neraka, bukan sorga dan neraka, tapi sorga neraka. Itulah rasa diri. 4, mukmin. Nah, itu dia. Jadi mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang dia ada di dalam rumah tadi. Ibrahim jadi imam, dia menjadi makmum. Beliau jadi kiblat. Ketika beliau berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua kita menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Nah, itulah asalnya syahadataini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi aku saksikan tidak Allah memberikan utusan yang bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, itu uraiannya seketika kalau si Munkar Nangkir tadi menanyakan siapa
Apa agamamu? Agamaku Islam. Itu penjelasannya. Nah, itu. Yang keempat, apa kitabmu? Kitab kita apa? Jawabannya Quran. Jawabannya Quran. Mana itu Quran? Jelaskan. Bagaimana penjelasannya? Ambil surah Al-Baqarah. Ayat 1, Alif Lam Mim. Ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alif Lam Mim itu adalah kitab. Tidak ada keraguan yang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ketika ditanya apa kitabmu, jawabnya Alif Lam Mim. Alif Lam itu adalah nama Allah, Mim itu nama Muhammad. Allah tidak nyata, tidak nyata pada Muhammad. Suara Allah, kata Allah, contoh Allah, perintah Allah, larangan Allah tidak nyata, mereka nyata pada Muhammad. Maka semua itu tersalurkan dalam bentuk wahyu yang ada pada kitab Quran hari ini. Itu saudara. Makanya kitab itu apa? Kitab itu adalah Allah yang nyata pada Muhammad. Quran itu apa? Allah yang nyata pada Muhammad. Maka semua yang disuarakan Muhammad, yang dikatakan Muhammad bukan hawa nafsunya. Mereka semua itu wahyu. Itulah yang tertulis pada kitab Quran. Makanya kata Allah melalui beliau, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah ada yang disampaikan oleh Muhammad itu kecuali semua adalah wahyu daripada Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menambah, tidak mengurang. Maka saya katakan di dalam surah Al-Ikhlas ada kalimat yang berbunyi Qul huwa Allah ahad. Katakan hai Muhammad, Dia Allah satu. Dia Allah satu. Siapa Dia? Kalau Allah jelas itu nama daripada Tuhan, oke. Dia siapa? Muhammad tidak mau mengatakan Dia itulah dirinya sendiri, Muhammad itu sendiri. Jadi Allah dan Muhammad itu satu. Tidak bisa dibedakan. Kenapa tidak bisa dibedakan? Karena suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah, contoh Allah tidak nyata, mereka nyata pada Muhammad. Itulah makanya Muhammad menyampaikan kepada kita. Jadi suara, kata dan perintah larangan itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Makanya dia sama dengan Allah. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah suarakan, apa yang Allah katakan, itulah yang disampaikan oleh Muhammad. Tidak boleh bertambah, tidak boleh kurang. Makanya dia satu dengan Allah, sama dalam artian informasinya. Tuh. Makanya dikunci oleh Allah dan Rasul, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Begitu saudara. Kemudian satu yang kedua adalah dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan tidak bisa. Allah mau bersuara bagaimana, mau berkata bagaimana, mau mencontohkan apa-apa kepada kita bagaimana, tidak bisa. Boro-boro nak mendengar suara Allah, boro-boro mau mendengarkan suara Rasul, mendengarkan suara ruh saja hancur berantakan diri kita, binasa kita, mati kita, kata beliau. Itu makanya suara daripada ruh yang ada dalam tubuh seketika di dalam ringgo-ringgo tidak boleh dan tidak bisa kita dengar. Karena kalau kita dengar, kita akan binasa. Apalagi suara sejati Rasul, suara sejati Allah, tidak mungkin. Makanya suara, kata, perintah, larangan, contoh, Allah tidak turun sendiri. Melainkan dia mengutus Rasul. Itulah Muhammad. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena dia dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada kita melalui beliau, saudara. Itu maksudnya. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Nah, tidak boleh, harus jelas. Allah itu zat, dia sifat. Allah itu Tuhan, dia utusan. Kan beda itu. Tetapi dia tidak bisa dibedakan. Dalam artian suara, kata, perintah, larangan, contoh. Dia tidak bisa dibedakan, sama. Apa yang Allah sampaikan itu yang disampaikan oleh Rasul. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Karena apa?
keberadaan Rasul adalah wujud serta Allah untuk kita semua. Itu makna saudara. Jadi kalau ditanyakan mahwal kitab, kitab itu adalah Allah dan Rasul. Di mana nyatanya pada suara kata dan perintah larang beliau serta contoh. Di mana wujudnya ada di dalam hukum yang hari ini kita pegang sebagai kitab Quran. Namanya Mushaf Utsmani. Itulah kita baca-baca setiap hari itu. Yang kita bacakan itu adalah suara kata perintah dan larangan Allah melalui Rasulnya. Itu kalau ditanya apa itu kitab, jawaban itu alif lam mim. Ceritanya bagaimana? Ceritanya seperti tadi. Itu. Kemudian siapakah saudaramu? Nah itu. Ya saudaraku adalah al-mu'min. Al-mu'min itu saudaraku. Satu saja. Itu kan kita temukan dalam sebuah ilmu namanya wahdaniyat. Itu pada sifat waktu itu kita temukan kalimat itu. Wahdaniyat itu artinya satu saja. Satu saja apa? Satu saja menciptakannya. Satu saja asalnya. Satu saja dianya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Apa asal kejadiannya? Muhammad. Apa namanya? Mukmin. Di mana tempatnya? Baitullah hakikat. Itulah wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya satu saja yang menciptakannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja dianya mukmin, satu saja tempatnya adalah Baitullah hakikat. Itu. Nah, mukmin itulah saudara kita. Mukmin itulah saudara kita. Ruh-ruh yang lain itulah saudara kita. Ruh orang Arab, ruh orang Amerika, ruh orang Cina, ruh orang agama Kristen, agama Yahudi, Hindu, Buddha, semua ruh itu adalah saudara kita. Berasal dari asal yang sama, satu asalnya itu Muhammad. Satu penciptanya itu adalah Allah. Makanya beliau berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Semua ruh itu akulah bapaknya, aku adalah asalnya. Ingat ini bapak dalam artian turunan. Bukan kayak turunan, kalau keturunan pakai ibu. Tapi ini turunan. Asal muasal. Nah, akulah bapak daripada semua ruh. Adam bapak tubuh. Nah, jadi semua tubuh ini berasal daripada sifat di tanah. Sedangkan tubuh Adam berasal daripada tanah. Itu. Tetapi roh Adam, roh kita saudara. Cuman bedanya Adam didudukan selangkah dan ditinggal seranting. Dia menjadi nabi dan rasul Allah untuk kaumnya pada waktu itu. Nah, jadi siapakah saudaramu? Itulah al-mu'minun. Yang satu saja penciptanya adalah Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja dirinya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah. Itu jawabannya. Tetapi kalau kita sudah bisa menjawabnya hari ini, kita sudah bisa memecahkan teka-teki hari ini, untuk apa kita ditanya lagi nanti? Tidak mungkin. Itu yang perlu kita pelajari hari ini, supaya kita jangan ditanya. Nah, gitu. Supaya kita tidak ditanya, kita tidak ikut dengan tubuh ke dalam tanah tadi. Artinya, kita keluar lebih dahulu daripada jiwa. Berangkat ke Baitullah hakikat, tempat asal kita semula, barulah malaikat maut mencabut jiwa itu sebagai tugasnya. Kan beda itu antara roh dengan jiwa. Kan itu yang dipertanyakan tadi. Di awal yang saya janjikan, saya ceritakan nanti. Apa itu? Jadi saudara-saudara. Jadi saudara itu segala sesuatu yang ada dalam agama itu dia tidak bisa diterima begitu saja, ditampung begitu saja, tapi harus dipikirkan. Jadi bukan nangkir tidak mau nanya lagi kalau kita sudah tahu ini, ya tidak mau lagi nanya. Buat apa dia nanya? Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui rahasia ini, pengetahuan ini, makanya mereka terjebak dalam tubuh. Mereka dibawa ke kubur, ditanam di tanah, ditanya oleh mungkar dan nangkir. Mungkar tukang tanya, nangkir tukang gebuk.
kalau kita tidak bisa menjawab. Satu pertanyaan tidak terjawab, 100 kali cambuk. Pasti. 100 kali cambuk. Sekali cambuk akan terbenam ke dalam tanah. Dicongkel lagi. Saya cambuk, terbenam dalam tanah. Dicongkel lagi. Nah, kita mulai cerita tentang kejadian di dalam kubur tadi. Nah, saudaraku, orang-orang yang durjana, orang-orang yang kafir, yang munafik, yang ingkar kepada Allah dan Rasul, yang tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan ajaran, mereka akan binasa, akan sengsara dalam kubur. Mereka akan ditanya dengan 6 pertanyaan tadi. Jelas dia tidak akan bisa menjawab. Dia akan dipukul dengan cambuk sebanyak 600 kali sesuai dengan 6 pertanyaan. Satu pertanyaan tidak jawab 100 kali. Kalau 6 pertanyaan 600 kali. Yang terakhir adalah mereka dibenamkan ke dalam bumi yang paling bawah. Mereka terbakar selama-lamanya di dalam itu. Itulah asijin namanya. Tetapi mereka yang mampu menjawabnya dengan baik serta tenang, walaupun itu tidak tepat seperti diharapkan, mereka tidak akan terhukum. Mereka tidak akan dicambuk. Ketika pertanyaan itu sudah dijawabnya, maka berkata Mungkar dan Nangkir, sadaqtah, kalian benar, engkau benar. Nah, terdengarlah suara yang mengatakan, hai Mungkar Nangkir, bukakan hijab dari kuburnya ke Baitullah Hakikat. Maka dibukakanlah hijab, terbuka suatu lorong. Nampaklah Baitullah Hakikat. Nampaklah sosok yang pernah disaksikan dahulu, yang dia berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, orang itulah yang ditanyakan oleh Mungkar Nangkir, kau tahu tidak siapa itu? Maka dibukakan ingatannya, dikembalikan kesadarannya tentang hal itu. Apa jawabnya? Benar, aku tahu siapa beliau. Itulah yang pernah berkata, aku dengan Tuhan kamu. Alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka kami menjawab, benar, engkau dengan Tuhan kami. Bala syahidna, benar, engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Yang waktu itu suara saksi kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah suara saksi kami. Suara saksi saya juga waktu itu. Sadaqta, kata malaikat Mungkar Nangkir, benar engkau. Nah, setelah itu dibenarkan, maka terdengarlah firman Allah, wahai Mungkar Nangkir, istirahatkan dia, tidurkan dia. Maka dia pun diistirahatkan, ditidurkan, di-off-kan. Nah, nanti akan terjadi pecah langit, pecah bumi, terjadi huru hala kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malha yauma yajuruna astatul a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarrin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarrin syarran yara. Ketahuilah seketika langit digoncang, bumi digoncang segoncang-goncangnya. Air laut menjadi air menjadi api, api menjadi besar, membakar. Waktu itu bumi berkata, waktu itu manusia bertanya-tanya, apa ini, apa ini? Maka berkata bumi atas wahyu Tuhannya, katakan hai bumi, inilah hari berbangkit, inilah hari di mana kita dihancurkan semuanya, namanya kiamah. Nah, waktu itu yasduruna si atas toliro a'malahum. Waktu itu dikeluarkanlah manusia itu semuanya dari kuburnya, dikeluarkan. Termasuk yang tidur tadi, dikeluarkan dia. Nah itu. Jadi jangan pernah bermimpi kalau kita mati hari ini tidak akan bertemu masa kiamat. Tidak, bertemu. Ini momennya. Untuk apa? Untuk mereka lihat. Kalau mereka berbuat baik itu sedikit saja akan kelihatan kebaikannya. Kalau mereka berbuat buruk sedikit saja akan tampak keburukannya. Itu gunanya mereka dibangkitkan lagi. Ada yang bentuk babi,
berbentuk anjing, berbentuk harimau, kalajengking berbentuk ular, kepala besar, perut besar, macam-macam, semua. Ada 17 bentuk yang mengerikan pada waktu itu. Nah, kalau ada bentuk seseorang itu mirip seperti kita hari ini, berkepala seperti manusia biasa, maka insya Allah orang itu selamat. Berarti sejati bentuknya, normal keadaannya. Nah, untuk orang ini, dalam situasi kiamat tadi, dia diangkat ke suatu tempat di luar sentral alam semesta yang tidak terganggu dengan situasi kiamat, namanya Al-A'raf, tempat yang tinggi. Di situ dia bisa melihat surga, di situ dia bisa melihat neraka. Apa itu neraka? Itulah kehancuran dunia tadi, neraka. Apa itu surga? Itulah Baitullah. Dia ke kanan melihat dia tertawa, dia ke kiri melihat dia menangis. Disitulah orang-orang tadi diangkat sebelum mereka diadili di hadapan Tuhannya. Makanya seketika terjadi goncangan, mereka berkata, ya wailana mamba'at sana mimmar qodina. Celaka kami. Siapakah yang membangkitkan kami, yang membangunkan kami daripada tidur kami? Siapa yang membangunkan ini? Nah, itu ada pada surat Yasin, saudara. Cek. Nah, inilah kisah-kisahnya. Jadi pertanyaan kubur itu benar adanya. Benar adanya. Nah, yang paling kita usahakan adalah kita jangan sampai ditanya di kubur. Caranya, jangan sampai kita dibawa oleh tubuh. Jadi sebelum malaikat maut datang, kita sudah keluar duluan. Nah, itu tinggallah jiwa kita saja di dalam tubuh. Karenanya malaikat maut itu hanya mencabut jiwa, bukan mencabut ruh. Mencabut ruh tidak bisa dia. Kenapa? Karena ruh itu Allah yang meniupkan melalui Rasul. Sumasawahu wa nafakhu fihi miruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu, wahai manusia, aku sempurnakan lagi dengan cara ditiupkan ruh. Aku yang menciptakan, aku yang meniupkan ke dalamnya ruh itu. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu punya telinga belum bisa dengar, dengan ada ruh kamu bisa dengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa melihat, dengan adanya ruh kamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya rasa yang belum bisa merasa di hatimu, dengan maksudnya ruh kamu bisa merasa. Kalau boleh ditambahkan, yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya ruh kamu baca atau bisa berpikir. Tapi sayang, 1000 kali sayang kata Allah, sedikit sekali kamu yang mau bersyukur dan mensyukurinya. Jadi jelas yang memasukkan ruh itu Allah. Tidak bisa malaikat maut mencabutnya. Nah, dikehendaki kita duluan untuk keluar dari tubuh ini. Kenapa? Karena kita terbiasa peduli dengan seru dan panggilan Allah seketika mau sholat. Itu. Makanya pada surat Al-Anfal ayat 20 dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, hai ruh, hai diri sebelah diri pada kamu, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jangan kamu berpaling dari suara Allah dan Rasul padahal kamu mendengarkannya. Di mana kita mendengarkannya? Pertama kita dengar dari suara azannya muazin. Jadi muazin itu menyuarakan suara Allah Rasul, mengatakan kata Allah Rasul, dan menyerukan suara Allah Rasul kepada setiap ruh yang alam dada kita. Nah, di dalam dada pun dia berkata, ayo sholat dulu, ayo sholat dulu. Nah, jika kita perkenankan, kita lancar melaksanakannya, insya Allah nanti habis masa kita, sampai ajal kita, kita akan dipanggil dengan panggilan, ya ayuhat nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Wahai diri yang sudah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan dengan ridho dan ridho. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, terdengarnya suara itu, maka keluarlah roh itu tanpa harus dicabut-cabut. Kalau dipanggil oleh Tuhannya, disambut oleh 2 orang malaikat, diberikan baju, pakaian kebesaran, dan pulang kembali ke tempat semula, yaitu Baitullah hakikat.
Tapi belum ke Baitullah dulu, transit. Di mana? Di depan pintu surga. Kenapa? Karena kita menunggu. Kalau ruh itu kan cahaya tuh. Belum ada tubuh badan jasadnya. Sedangkan ini surga. Di balik pintu ini ada kenikmatan. Bagaimana kita bisa menikmati? Makanya panggilan itu berlaku untuk ruh seketika dikeluarkan dari tubuh, juga berlaku untuk jiwa yang dikeluarkan oleh malaikat maut. Nah, itu. Jadi orang-orang yang baik, orang yang mengetahui rahasia kehidupan beragama menuju kematian, ruhnya akan keluar dari terbang menuju Baitullah hakikat. Tapi sebelum itu dia tidak ke Baitullah dulu, tapi di depan pintu surga. Namun ingat, setiap dia mau menuju surga sebelum ke Baitullah, pasti dia lewat suatu pintu gaib, namanya Babus Salam, pintu selamat. Di mana posisinya? Di dekat Ka'bah hari ini, setentang Ka'bah hari ini. Itu Babus Salam, saudara. Tidak satupun ruh yang datang di Baitullah itu dibawa ke dunia, dimasukkan ke kandungan emaknya, dimasukkan ke dalam tubuhnya, pasti lewat Babus Salam itu. Sebaliknya, kalau mau pulang lagi kepada Allah, ya, tapi kita transit dulu di surga baru ke Baitullah, pasti lewat Babus Salam lagi, baru kita ke sana. Nah, seketika kita berdiri di depan surga, surga belum buka pintunya, tiba-tiba sang jiwa pun keluar dari tubuh, dicabut oleh malaikat maut, keluar dia. Dia bertanya, mana temanku, mana sahabatku, mana saudaraku yang dulu aku memang mengganggunya dengan sifatku pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, dengan sifatku ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, binatang, malu, dan sombong, dengan sifatku membenci, dendam, menghancurkan. Dulu seperti itu, tetapi dia membina aku menjadi baik seperti sekarang ini. Akhirnya aku mendukung perjuangannya kepada Allah. Kok sekarang aku ditinggal-tinggalkan? Mana dia? Terjadilah pertengkaran antara dia dengan malaikat maut. Nah, akhirnya dia pun dipanggil, diseru oleh Allah dan Rasul dengan panggilan yang sama. Wahai jiwa yang sudah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu dalam surga. Tentu dalam situasi ridho dan diridhoi. Nah, seketika dia ribut dengan malaikat maut, akhirnya dia pun kembalilah ke tempat sahabatnya, tempat temannya, itu roh kita tadi. Tentu lewat Babus Salam lagi. Nah, menuju ke surga. Di pintu surga dia lihat temannya, sahabatnya, saudaranya dulu. Itulah diri kita sebelah diri. Dia lihat, si jiwa tadi melihat kita. Apa yang terjadi? Fadkhuli fil badi. Nah, masuklah kamu kepada hambaku. Diperintahkan kepada jiwa tadi. Artinya bersatulah engkau roh wahid, roh dengan jiwa bersatu. Setelah dia bersatu, terbentuk tubuh baru, maka barulah timbul instruksi yang kedua, fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Nah, masuklah dia pada waktu itu. Nah, tujuannya kemana? Ke Baitullah tadi, bukan ke surga ini. Tapi kalau tidak bisa kita masuk Baitullah karena itu makom itu tinggi, makom itu berat, di surga saja sudah lumayan daripada masuk neraka. Efek daripada perangai kita juga loh. Nah, surga inilah dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha minas samar wa rizqan qalu hadza allazi ruzikna min qablu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Muhammad, sampaikan kepada mereka yang beriman, ruh tadi, jika nanti mereka kembali kepada Allah, akan ditunggu, ditampung dengan sebuah tempat namanya surga. Di situ ada sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya 4 sungai, sungai arak, susu, madu, dan air tawar. Dalam rumah ada perabot. Sekitar rumah banyak buah-buah dan makanan. Mereka menikmati buah itu. Mereka makan buah itu sambil berkata, "Hadzal ladzi rizqna min qablu bihi mutasyabiha." Ini kan rezeki yang pernah kita makan dulu sewaktu kita di dunia, saudara.
Artinya makanan di dunia dengan makanan itu sama, cuma kelasnya yang berbeda, derajatnya yang berbeda, sangat tinggi makanan di situ. Nah itu saudara. Nah dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa beristri dalam itu kalau dia sudah menyatu antara roh dengan jiwa. Makanya kalimatnya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki, radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan dengan ridho dan ridho. Itu perintah pertama, kembali dulu. Nah, setelah kembali bertemu dengan ruh, bertemu dengan diri kita sendiri di depan pintu surga tadi. Perintah kedua, fadkhuli fil badi, nah, menyatulah kamu dengan hamba ruh tadi. Setelah terbentuk tubuh barulah fadkhuli fil jannati, masuklah kamu ke surga. Selesai masuknya. Nah itu. Nah tempat inilah, suasana inilah yang disebutkan aliyin itu saudara. Sedangkan yang di bawah tanah ini namanya as-sijin. Itu ada pada surat Al-Mutaffifin. Silakan cek, ada itu. Nah jadi jiwa itulah yang disebut dengan manusia, yang pernah kita ceritakan pada surah At-Tariq ayat 1-5. Dia sudah ada di dalam tubuh badan jasad mungil waktu itu, yaitu spermatozoa. Kan kalau kita mau membuka rahasia ini kan ada pada surah At-Tariq ayat 1-5 yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dalam manusia itu memikirkan dari apa kejadiannya. Sesungguhnya mereka dijadikan dari air sulbi yang memancar dari dada dan tulang rusuk. Air sulbi itu adalah air mani. Di dalamnya terdapat makhluk kecil namanya spermatozoa. Kepala cak telur ayam, badan panjang, ekor cambuk. Sudah hidup, bernapas, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Pada roh belum ditiup. Yang hidup itulah manusia. Itulah dia jiwa, itulah nafs. Yang menghidupkan tubuh badan jasad itulah dia. Jadi tanpa roh pun hidup jasad ini, tetapi tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya pemikiran, tidak punya perasaan, seperti binatang atau orang gila. Nah setelah masuk ruh, barulah dia berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi itu saja saudara-saudaraku, cerita tentang apa azab kubur tadi. Apa iya apa tidak? Jawabnya iya, ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang durjana. Tapi ingat, yang diazab itu, yang dihukum itu bukan tubuhnya, melainkan ruhnya. Kalau tubuh tidak kelihatan, tidak tampak adanya. Begitu saudara. Oke, sekarang untuk misi waktu, sambil saya menunggu saudara saya, Bapak Dr. Samsu Bahari STMMM Hum, sedang gotong royong bersama Pak Wali, Bapak Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu. Kita minum sejenak. Kemana ada minuman? Ya, terima kasih saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, untuk mengisi waktu saya. Saya buat video ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.